Materi kali ini yaitu percabangan pada Lua. Nah, di sini yang pertama ada statement if. Nah, if ini digunakan untuk menjalankan blok kode tertentu jika suatu kondisi bernilai benar atau true. Nah, selanjutnya if dapat berupa ekspresi yang menghasilkan nilai boolean. Jadi ada kondisi di dalam if ini di mana ini menghasilkan nilai boolean true atau false. Oke, lanjut saja ke contohnya. Misalnya di sini kita punya angka 15. Lalu cara menulis if ini seperti ini. If, nah di sini kondisinya, lalu then, enter, nah diakhiri dengan and. Nah untuk operator seperti ini nanti kita bahas di materi operator. Nah, untuk di sini ada if angka, di mana angka ini sama dengan 15, lebih dari 10. Nah, di sini ada kondisi di mana angka ini lebih daripada 10. Nah, di mana angka ini 15 lebih dari 10. Nah, otomatis kondisi ini benar atau salah? Karena 15 lebih daripada 10, maka ini kondisi yang di sini itu menjadi benar atau true. Lah, jika true, maka kode yang di dalam sini ini akan dieksekusi. Yang di blok kode antara then dan and ini akan dieksekusi jika kondisi yang di sini itu benar. Oke, langsung saja ke contohnya. Nah, kita punya Oke, di sini kita yang tadi saya jelaskan di sini punya angka 15, lalu jika angka lebih besar daripada 10, then maka kode ini akan dijalankan. Nah, di mana di sini angka 15 lebih dari 10. Nah, berarti 15 lebih dari pada 10 itu kondisi benar, di mana maka kode yang di dalam blok ini akan dieksekusi. Oke, mari kita jalanin. Nah, di sini ada print angka lebih besar daripada 10. Kenapa? Karena di sini 15 lebih daripada 10. Oke, misalnya kita ganti di 15 ini menjadi misalnya 5. Nah, 5 ini lebih. Nah, jika kita ganti 5 di sini, ini akan menjadi 5. Nah, 5 ini apakah lebih besar daripada 10? Nah, mari kita jalanin. Nah, di sini kenapa keluar seperti ini? Karena programnya nggak ngeluarin apa-apa ya. Jadi jadi yang pasti yang ini itu nggak tereksekusi, yang ini nggak tereksekusi. Karena apa? Karena di sini angkanya 5, apakah 5 ini lebih besar daripada 10? Enggak kan? Jadi kode yang di dalam sini itu nggak dieksekusi. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya 20? Nah, 20, maka yang di sini itu bakal tereksekusi karena 20 ini lebih besar daripada 10. Itu. Jadi tergantung kondisi yang di sini. Jika kondisi yang di sini itu true, maka kode yang di dalam blok ini akan dieksekusi. Sedangkan kalau misalnya ini salah kondisinya, maka kode yang di dalam sini itu nggak bakal dieksekusi. Nah, contoh yang tadi misalnya kita 5. Nah, di sini tidak tereksekusi karena 5 ini lebih kecil daripada 10. Sedangkan kondisinya di sini itu kondisi untuk mencapai true itu, angka ini harus lebih besar daripada 10. Sedangkan angka itu 5, di mana 5 itu lebih kecil daripada 10. Dan ini nggak memenuhi kondisi, dan kode yang sebelah sini itu, kode yang di blok ini tidak dieksekusi. Nah, itu untuk if. Oke, selanjutnya ada yang kedua itu statement if else. Nah, untuk tadi kan if itu kalau misalnya kondisinya benar bakal dieksekusi. Nah, selanjutnya ada if else. Nah,
If digunakan untuk mengevaluasi sebuah kondisi dan menjalankan blok kode jika kondisi tersebut benar. Seperti yang dijelaskan tadi, jika kondisi pada if tidak terpenuhi atau false, maka blok kode dalam else akan dieksekusi. Jadi misalnya yang if itu kondisinya false, maka yang else ini bakal yang dieksekusi. Nah, yang selanjutnya else bersifat opsional, jadi nggak bisa digunakan, bisa tidak. Bisa hanya if atau mungkin bisa juga if else. Dan digunakan untuk mengeksekusi blok kode alternatif ketika pada kondisi if salah. Hanya satu kode blok if atau else yang akan dieksekusi tergantung pada nilai kondisinya. Jadi jika kita menggunakan if else, jadi hanya satu yang akan dieksekusi antara if atau mungkin else-nya. Oke, langsung saja ke contohnya. Nah, di sini ada contoh kode if else. Kita punya usia 18 tahun. Jika usia lebih dari sama dengan 18, maka print Anda sudah dewasa. Nah, else kalau ini salah, maka print Anda masih di bawah umur. Oke, langsung saja ke contohnya. Kita usia 18 tahun. If usia lebih dari sama dengan 18, then print Anda sudah dewasa. Else print Anda belum dewasa. Oke, kita jalanin kode ini. Nah, Anda sudah dewasa. Kenapa Anda sudah dewasa? Karena di sini 18 jika usia lebih dari sama dengan 18, maka yang ini dieksekusi. Dan di mana usia ini 18, maka 18 ini kan lebih besar sama dengan kan. Jadi 18 dan lebih besar. Maka ini menghasilkan kondisi benar, true. Maka yang di sebelah sini akan dieksekusi. Nah, bagaimana jika kita membuat kondisi salah di mana 17 tahun. Di mana 17 tahun ini kurang dari 18 atau tidak sama dengan 18. Oke, kita jalanin. Nah, di sini Anda belum dewasa. Kenapa? Karena di sini ini kondisi dia tidak memenuhi kondisi yang di sini, maka dia bakal mengeksekusi blok yang di sebelah sini. Jadi jika yang kondisi ini salah, maka yang akan dieksekusi yaitu yang di else, yang di sini. Nah, kalau pembahasan yang sebelumnya kan, kalau misalnya ini terpenuhi, jadi nggak keluar apa-apa. Sedangkan kalau misalnya ini kalau kita pakai else, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka yang akan dieksekusi yang else ini. Dan cara nulisnya seperti ini. If kondisi, then. Nah, di sini yang tadinya n jadi else. Lalu setelah itu enter. Nah, blok kode yang mau dieksekusi apabila kondisi tidak terpenuhi, lalu lanjut n. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang yang ketiga yaitu else if. Nah, else if ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi tambahan. Setelah kondisi pada if tidak terpenuhi, else if dapat digunakan multiple kali atau mungkin banyak berkali-kali untuk mengevaluasi kondisi secara berurutan. Nah, kondisi pada setiap else if dievaluasi jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Jadi, misalnya kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut mengevaluasi kondisi selanjutnya. Maka kode tidak akan dieksekusi, dan jika kondisinya benar, maka kode di dalam blok akan dieksekusi. Nah, jika kondisi pada else if terpenuhi, blok kode yang terkait dengan kondisi tersebut akan dieksekusi, dan blok kode pada else atau else if berikutnya akan diabaikan. Jadi, jika satu kondisi udah terpenuhi dan blok kodenya sudah dieksekusi, maka else if lain itu bakal diabaikan atau nggak dieksekusi. Nah, lanjut aja ke contohnya. Di sini agak panjang ya. Karena nanti kita buat lebih simpel aja, jadi nggak usah ngikutin contoh ini karena ini terlalu
rumit, banyak operator matematikanya di sini. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Nah, misalnya kita punya di sini nama sama dengan Budi. Budi. Nah, kita buat kondisi if nama sama dengan Budi, dan print nama saya Budi. Else if. Nah, cara nulisnya seperti ini. Jadi setelah that, lalu blok kode yang ingin nanti dieksekusi, lalu else if, kemudian spasi kondisinya. Nama saya Angga, dan print nama saya Angga. Jika ingin menambahkan kondisi lagi, tinggal bikin lagi else if-nya. Else if spasi kondisinya. Nama saya misalnya Anggi, dan print nama saya Anggi. Nah, di sini bisa kita akhirin n, juga bisa kita memakai else. Jadi di sini kita memakai else saja. Jadi semisal nama ini kondisinya tidak ada yang benar, maka else ini akan dieksekusi. Contohnya di sini print nama tidak ada. Oke. Di sini kita eksekusi dulu ya pertama. Nah, di sini nama saya Budi. Kenapa Budi? Karena di sini kondisi yang memenuhi itu di sini. Jika nama itu sama dengan Budi, maka ini akan dieksekusi. Dan yang lainnya ini tidak bakal dieksekusi karena di sini sudah dieksekusi ya si Budi ini. Nah, misalnya kita ganti nama ini menjadi Angga. Kita eksekusi. Nah, di sini nama menjadi Angga. Karena apa? Karena nama ini mempunyai value Angga, di mana di sini di kondisi yang ini dia menjadi benar. Lalu blok kode yang ini dia akan dieksekusi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita value nama ini nggak memenuhi semua kondisi yang ada di else dan if ini, if dan else if ini. Misalnya kita kasih nama misalnya Jordi. Kita run. Nah, nama tidak ada. Karena apa? Karena Jordi ini tidak memenuhi kondisi yang ada di if dan else if ini. Nah, di sini Budi, Angga, Anggi. Nah, sedangkan ini Jordi dan tidak memenuhi salah satu dari ketiga kondisi ini, maka yang akan dieksekusi yaitu yang di dalam else ini. Print nama tidak ada karena tidak memenuhi semua kondisi yang ada di dalam yang ada ketiga sini ya. Nah, ini Budi, ini Angga, Anggi. Misalnya kita Anggi. Nah, nama saya Anggi. Kenapa Anggi? Karena ya untuk kondisi ini dia memenuhi karena nama ini berisikan Anggi. Nah di sini dicek apakah nama ini sama dengan Anggi. Nah, benar kan? Karena nama ini Anggi sama dengan Anggi berarti menghasilkan nilai true atau benar. Maka yang akan dieksekusi yang di dalam blok kode ini. Print nama saya Anggi. Gitu. Jadi tergantung dari kondisinya. Kalau misalnya kondisinya ini benar, maka yang dieksekusi ini. Kalau misalnya yang ini benar, maka yang dieksekusi ini
Kalau kondisi yang di sini benar, maka yang dieksekusi ini. Nah, kalau semuanya ini salah, nama bukan Budi, nama bukan Angga, nama bukan Anggi. Nah, maka yang dieksekusi yaitu yang di else ini. Print nama tidak ada. Seperti contohnya tadi Jordi. Di mana Jordi tidak sama dengan Budi, Jordi tidak sama dengan Angga, Jordi tidak sama dengan Anggi, maka yang akan dieksekusi yaitu yang di else ini. Nah, untuk percabangan kurang lebih seperti itu. Ada 3 tadi, ada if else, lalu else if.